Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku akan bahas Hanes review aku tentang produk apa ya namanya ini, pompa manual ASI dari Crown Baby Care. Ini aku beli udah lama, udah semenjak dari Andra lahir aku udah pakai ini. Tadi juga aku udah nyobain nih pumping lagi setelah sekian lama karena di rumah aja. Nanti aku akan review sekaligus liatin ini part dari manual breast pump ini apa aja dan gimana cara kerjanya. Jadi langsung aja ya Mam, tanpa lama-lama. Ayo kita lihat videonya. Nah ini kardusnya gitu, jadi produknya ada di dalam. Ini kardus warnanya kayak gini, ada berbagai macam labelnya dan juga ada mereknya. Oke, kita langsung buka aja ya Mam, ini isinya kayak gimana. Nah jadi di dalamnya itu part dari si breast pumpnya itu disimpan di apa ya ini ya, kayak buat kue gitu loh Mam. Kalau kita beli kue kan suka ada tuh, nah yang kayak gini. Ini sih udah lama nggak aku buka jadi agak berdebu gitu, soalnya pompanya suka aku simpan di kulkas atau di tempat penyimpanan biasa, jadi nggak disimpan di sini. Ini gambarnya kayak gitu, jadi disimpan per bagiannya di situ. Udah nggak ada apa-apanya lagi, mungkin dulu ada buku petunjuknya tapi hilang gitu. Nah sekarang aku akan bahas masing-masing bagian dari pompa ASI ini ada apa aja dan gimana cara masangnya. Ini sebenarnya sih simple banget dan kayaknya apa ya, sama aja sama yang lain, tapi biasanya suka ada yang bedanya itu dikit-dikit aja gitu Mam. Oke, kita mulai aja ya. Nih jadi seperti biasa nih, partnya itu ada botolnya, kemudian ada corongnya. Yang pertama itu adalah botolnya. Aku sambil nungguin Andra tidur siang nih. Oke, yang pertama itu adalah botol penampungannya. Ini tuh 120 ml. Ini botolnya cukup bagus, cukup keras gitu, dan BPA free ya semuanya itu. Jadi aman untuk dipakai sekecil dan dipakai sehari-hari gitu. Ini tuh botolnya cukup padat gitu, jadi enak gitulah. Kemudian ini corongnya yang akan menghubungkan botol penampungan tadi dengan payudara kita. Jadi nanti aslinya akan ngalir di corong itu, kemudian masuk ke dalam botol penampungan. Nah si corong ini tuh nanti akan dihubungkan ke dalam beberapa bagian yang lain. Bagian yang paling apa ya, paling mancurin asinya ke botol penampungan itu adalah ini. Aku nggak tahu sih namanya ini apa, kayak apa ya ini ya, kayak corong ya, kecil gitu. Ini terbuat dari silikon. Biasanya sih kalau yang aku tahu dari merek lain tuh suka ada yang ngejual ini terpisah, tapi kalau aku itu di pompa ASI manual Crown Baby Care ini dapat 2 gitu, tapi aku belum pernah tuh ganti sama yang satunya lagi. Aku sih ini masih bagus dan masih layak gitu loh. Jadi bawahnya tuh ada kayak meruncing dan ada bolongan kecil gitu, jadi nanti pas dipompa aslinya akan keluar melalui celah kecil itu gitu Mam. Tuh kayak gitu. Nah ini dipasang di lubang di bawah ini nih, tuh tinggal pasang aja ke situ. Oke, kita pasang ya. Aku agak ribet juga sih ini, soalnya sambil videoin dan sambil meraktekin, jadi maaf ya kalau misalnya agak goyang-goyang videonya. Nah kayak gitu. Kemudian kita coba sambil sambungin ke botolnya. Oh iya, botol penampungan ini tuh
apa sih, leher botolnya itu, mulut botolnya tuh sama gitu sama ukuran botol ASI yang biasa. Jadi kalau misalnya botol ASInya mau diganti pakai yang ini bisa, atau botol penampungannya bisa diganti juga sama botol ASI yang kita punya sehari-hari. Lalu selanjutnya nih ada kayak silikon untuk memperhalus mungkinnya tekanan yang nanti dihasilkan oleh pompa ke payudara kita. Ini silikonnya lumayan bagus sih, kadang emang agak bleberan tapi nggak parah banget. Jadi nanti juga seiring berjalannya waktu kita akan terbiasa gitu loh mam untuk mengatasinya biar nyaman gitu. Kalau aku sih biasanya suka ditempelin anduk kecil gitu mam, jadi biar kalau bleberan nggak kena baju, tapi masih bisa dikendalikan lah gitu. Nah kayak gini. Oke, 1 2 3 udah 4 ya, udah 4 bagian. Lalu nah ini tuh ada kayak apa ya, ini kayak tenaga, apa ya, aku ngejelasinnya kurang bisa gitu. Intinya ini tuh nanti yang akan ngebantu angin buat mompa gitulah intinya. Nah kayak gini, ini disimpan di bagian yang ada kayak cupnya gitu di atas, ditempelin aja dan dibuat merekat sempurna kayak gitu. Nah ini juga part yang buat nempelin tuasnya itu ada cadangannya gitu. Nah ini adalah tuasnya nih, ini kayak tuas biasa aja sih, nanti kita tinggal tempelin yang bagian atas bulat itu supaya nanti bisa kepegang. Ini megangnya juga lumayan enak kok. Nah kita simpen tuh di atasnya. Intinya nanti kalau atasnya udah pas, bawahnya juga akan krek gitu pas juga. Jadi, nah sininya tinggal dipasin gitulah, ditekan sedikit ke bagian ini nih yang nyentring itu. Nanti juga itu ada ada cadangannya gitu, dapat cadangan. Tapi aku belum pernah ganti juga sih karena masih bagus juga. Nah si itunya, nah kayak paku kecilnya itu ada cadangannya juga kayak gini deh. Jadi kalau udah kepasang dari tuasnya ke paku kecilnya itu kayak paku kecil, otomatis bawahnya juga udah bisa ketempel dengan baik tuh. Udah bisa kayak gini juga. Aku dulu pernah ketinggalan nih si penutupnya dan masih bisa dipakai. Nah kalau ini sebetulnya sih kayaknya buat penutupnya aja biar lebih lebih enak dipandang gitu loh. Jadi kalau ini mah hanya sebagai penutup aja. Dulu itu di sini masih ada merek crownnya gitu warna biru, tapi sekarang di atasnya situ di bulatannya itu, tapi sekarang udah luntur karena sering dipakai. Nah dulu di sininya tuh ada, tapi sekarang udah luntur, udah nggak ada. Oke, nah ini yang part tadi yang itu buat nyambungin ke botol. Nah yang ini yang tadi yang buat kayak paku kecil, bukan paku sih, kayak intinya untuk nyambungin ke tuasnya gitu. Nah selanjutnya itu ada penutupnya. Ini bisa dipakein penutup corong, disimpan kayak gini kalau udah beres make, atau misalnya disimpan juga sebagai alas kalau kita mau pumping kayak gini. Aku kalau pumping suka pakai kayak gini. Ini terserah aja sih sesuai kebutuhan kayak gimana gitu deh mam, gampang banget kan. Tapi emang kalau awal-awal, aku juga pas awal-awal bawa pompa ini ke sekolah atau misalnya ke tempat mana, itu kadang suka ada part yang ketinggalan. Jadi sebaiknya sih setelah kita cuci bersih itu langsung dikeringin lalu tempelin aja biar nanti kalau misalnya mau dipakai itu nggak ada part yang ketinggalan gitu loh mam. Apalagi ya gitu deh, lumayan enak sih, ini nggak keras juga, mompanya bisa cepat. Memang sih kalau awal-awal kita tuh akan cangkel gitu mam, pegel, tapi kesana kita tuh kayak tahu kapan harus dikencengin, kapan harus dilambatin tuh. Ini juga nah mompanya kayak gini, jadi enak lah pokoknya mam. Kalau misalnya sama pompa listrik sih enaknya ini nggak tergantung ke listrik, jadi dimanapun kapanpun bisa dipakai gitu mam. Nah ini gambaran aku lagi pumping, jadi ini di akhir-akhir sih, jadi udah mulai sedikit yang keluar asinya. Lumayan enak banget, nggak sakit, nggak
terlalu bikin pegel sih kalau menurut aku. Kalau udah biasa, asal dibiasain aja. Nah, ini dia hasilnya. Ini tuh sekitar 140 ml atau 150 ml, pokoknya lebih dari 120 ml gitu. Aku pumping dari jam 10.35 sampai 10.50, jadi kurang lebih 15 menit ya Mam ya. Ya, kurang lebih 15 menit kurang sedikit, 13 menitan lah kayaknya. Dapatnya segini dari 2 PD gitu. Alhamdulillah banget, dan juga ini tuh nggak sakit, nggak cangkel gitu loh Mam, jadi recommended banget. Oh iya, harganya tuh cuma 130.000. Aku belinya di Melan, di toko penyingkiran biasa di Sumedang, langganan aku itu. Oh iya, aku lupa nih, ada part yang ketinggalan, yaitu penutup dari botolnya ini. Jadi si botolnya ini tuh bisa digunain sebagai tempat penampungan ASI gitu loh. Jadi ada penutupnya. Kalau misalnya kita buka botolnya, jadi si penutup ini bisa nutupin si botol itu, dan penutupnya ini tuh kayak ukurannya tuh pas di botol ASI standar. Jadi kalau misalnya botol ASI kita juga mau dipakein botol penyimpan ASI, bisa, tinggal pakai tutup ini. Aku tutup dulu ya, agak susah nih. Nah, kurang lebih kayak gini kalau misalnya udah ditutup. Jadi lumayan rapat, lumayan nggak bleberan. Aku juga pas awal-awal sering banget pakai ini. Jadi intinya aku cukup merekomendasikan sih Mam, untuk harga yang murah dengan kualitas yang nggak murahan gitu. Ini cocok banget dari Crown Baby Care ini. Nggak sakit, kemudian mompanya juga gampang banget, peritilannya juga segini malah ya, lumayan gampang dipasangnya gitu. Jadi buat Mam yang lagi cari pompa ASI manual yang cocok di kantong dan kualitasnya oke, aku rekomendasiin banget yang ini. Oke Mam, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.